Puji Tuhan. Puji Tuhan, sekarang waktu selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, telinga kita, nggak ada yang ngobrol. Nanti kita akan dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vina. Silakan Kak Vina. Puji Tuhan, shalom. Selamat sore semua. Ayo, yang sudah siap dengar firman Tuhan, coba angkat tangannya. Coba. Semua siap ya? Ayo, turunkan tangannya. Ayo. Puji Tuhan, adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan, sudah meninggikan nama Tuhan lewat puji-pujian kita. Sore hari ini, kalau tadi kita sudah berikan yang terbaik enggak? Sudah ya? Sore hari ini kita berikan yang terbaik hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan sore hari ini terdapat di dalam, dicatat dulu deh. Coba ambil pensil semuanya. Ambil pensil, ambil buku, dicatat dulu. Nanti sesudah ibadah, nanti adik-adik baca ya. Baca di rumah ya firman Tuhannya ya. Ayo. Sudah ambil pensil sama bukunya? Sudah. Ayo Vindranya mana? Sudah. Catat dulu ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11. Ayat 11 sampai ayatnya yang ke-40. Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-40. Baru adik-adik tulis lagi ya. Filipi 2 ayatnya yang ke-25. Ayatnya Filipi 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Mama, kisah kayak gimana? Kisah. Mama. Kisah Para Rasul tuh kisah aja. Enggak. Sudah tulis? Filipi 2 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Tadi apa? Baru pasalnya yang keempat, tulis lagi 4, Filipi 4, ayatnya yang ke-10 yang ke-23. Filipi 4, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-23. Ayo, sudah ya? Udah catat semua ya? Nanti selesai ibadah baru kita baca ya. Adik-adik baca di rumah ya. Ayo. Sekarang dengar semua ya. Ayo. Semua dengar firman Tuhan. Nah, sore hari ini kakak mau cerita tentang memberi untuk utusan Injil. Nah, kakak mau tanya dulu. Adik-adik pernah enggak dengar tentang Paulus? Pernah enggak? Pernah ya, cerita-cerita kemarin kan tentang Paulus kan? Tentang Paulus memberitakan Injil. Nah, sore hari ini kita lanjut ya. Kita lanjut lagi dengan Bapak Paulus. Nah, Paulus ini adik-adik tahu kan, kemarin kan udah dengar ya cerita-cerita tentang Paulus. Nah, Bapak Paulus ini dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Nah, sore hari ini Bapak Paulus juga mau adik-adik sekolah minggu Air Siloam mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, bukan cuma Om Paulus, Bapak Paulus yang mengasihi Tuhan, tetapi Bapak Paulus mau adik-adik semua juga yang ada di Air Siloam Tuhan. Nah, dengar ceritanya ya. Bapak Paulus kan ini sering pergi untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena Paulus ini dia sangat mengasihi Tuhan sehingga dia mau semua orang yang belum mengenal Tuhan
Paulus mau biar orang-orang banyak itu juga mengasihi Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi mereka juga mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Nah, adik-adik, cerita kemarin kan Paulus ini bersama teman-temannya, mereka masuk dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Paulus ini pergi ke tempat-tempat yang di mana orang-orang belum mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, tetapi dia pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang belum mengenal Yesus, sehingga Bapak Paulus ini kesempatan untuk dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, satu waktu adik-adik ini Paulus bersama temannya, dia suka pergi menginjil, memberitakan Tuhan Yesus. Pergi bersama temannya, dia nggak sendiri, dia selalu mengajak teman untuk pergi memberitakan Injil. Nah, adik-adik, jadi kalau cerita-cerita kemarin kan mereka masuk dari kota ke kota, dari desa ke desa. Mereka berjalan kaki apa naik mobil? Ayo, ada yang tahu nggak? Berjalan kan? Berjalan. Mereka jalan kaki, naik gunung, turun gunung. Waduh, capek ya, lelah ya, karena perjalanannya dekat apa jauh? Jauh pasti, dari kota ke kota, dari desa ke kota, mereka berjalan kaki. Tetapi mereka, Bapak Paulus ini semangat bersukacita karena dia mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, waktu kadang mereka kalau harus melewati sungai, mereka harus berlayar, naik perahu. Waktu itu belum ada pesawat kan ya, jadi naik perahu. Mereka harus naik perahu, baru lagi untuk menuju ke suatu tempat. Nah, suatu waktu adik-adik, Bapak Paulus ini bersama temannya, Silas dan Timotius, mereka pergi ke kota Filipi. Di kota Filipi ini, mereka pergi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Karena orang-orang di sana ternyata banyak yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Sehingga mereka pergi ke kota Filipi bersama Silas dan Timotius. Nah, adik-adik, ketika mereka mengadakan perjalanan, tiba-tiba mereka sampai di gerbang kota Filipi. Nah, ketika mereka masuk di kota Filipi, mereka lihat, ternyata kota Filipi ini adalah kota yang berbeda dengan kota-kota yang lain ya. Mereka berkeliling di kota Filipi. Nah, ternyata adik-adik, Bapak Paulus ini tidak mendapati satu aja tempat ibadah orang Yahudi. Bapak Paulus ini tidak mendapati tempat, misalnya gereja ya. Kita misalnya ruko, tempat kita beribadah di air Siloam. Bapak Paulus ini tidak mendapati ada tempat untuk mereka beribadah. Terus mereka berkeliling di kota itu. Nah, tiba-tiba temannya ini, yang Silas ini, Bapak Silas ini katakan kepada Paulus, mungkin mereka berada di tepi sungai. Karena kebiasaan orang-orang waktu itu, kalau mereka tidak ada tempat, mereka suka berkumpul di tepi sungai untuk mereka beribadah kepada Allah mereka. Nah, sehingga waktu itu Paulus dan teman-temannya, mereka katakan, ayo kita pergi keluar di kota Filipi untuk pergi cari sungai, supaya kita cari ada nggak orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba adik-adik ketika mereka berjalan, mereka tiba di satu sungai. Di pinggir sungai itu mereka lihat ada sekelompok wanita. Ada sekelompok ibu-ibu. Ada sekelompok perempuan. Yang apa? Yang sementara beribadah kepada Allah mereka. Jadi sekelompok ibu-ibu ya, sekelompok perempuan, sekelompok wanita. Paulus dan Silas mereka melihat, oh iya di sana mereka sementara beribadah. Dan mereka pergi, mereka menjumpai wanita-wanita ini yang sementara beribadah kepada Allah mereka. Ketika mereka sampai,
Nah, kesempatan adik-adik, Bapak Paulus ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bapak Paulus menceritakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati, bahkan Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka. Bukan cuma itu adik-adik, tetapi Paulus katakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka dan Tuhan Yesus akan memberikan mereka sukacita yang luar biasa kalau mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, ketika perempuan wanita itu mendengar, seperti adik-adik dengar firman Tuhan, waktu itu juga wanita-wanita ini mendengar firman Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus menjamah, mengetuk pintu hati salah satu wanita. Nah, salah satu wanita ini namanya Lydia. Namanya siapa? Lydia. Dia adalah seorang pengusaha kain. Dia suka menjual kain ungu di tokonya. Jadi Ibu Lydia ini dia merespon, dia mendengar, dia mengerti apa yang diceritakan oleh Paulus. Dia katakan, oh iya, Tuhan jamah hatinya sehingga waktu itu dia menerima Tuhan Yesus. Ibu Lydia ini senang karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia, Tuhan Yesus mengampuni dosa dia, bahkan Tuhan Yesus menyelamatkan. Itu orang-orang yang ada di pinggir sungai, wanita-wanita yang ada waktu itu semua menerima Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, Ibu Lydia ini juga panggil keluarganya. Dia pulang, dia panggil semua keluarganya, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan Tuhan Yesus yang sangat baik. Dia menceritakan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi orang-orang pada waktu itu. Sehingga keluarga dari Ibu Lydia ini datang bersama-sama dengan mereka. Sehingga semua mereka dibaptis oleh Paulus. Mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik senang enggak dengarnya? Senang enggak? Senang. Paulus aja senang. Apalagi Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sangat senang lihat, aduh, sudah banyak orang yang menerima Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, adik-adik mereka bersuka cita karena mereka menerima Tuhan Yesus. Nah, sehingga sesudah dibaptis, Ibu Lydia ini ajak Paulus dan teman-temannya untuk pergi ke rumahnya. Mereka pergi ke rumahnya dengan senang hati, sehingga mulai waktu itu adik-adik mereka sudah tidak beribadah lagi di pinggir sungai. Tetapi mereka beribadah di mana? Di rumah siapa? Ibu siapa? Ibu Lydia. Mereka sudah punya tempat untuk mereka beribadah. Sehingga banyak orang yang percaya, yang rindu mendengarkan tentang Yesus, semua datang di rumah Ibu Lydia dan mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Bapak Paulus, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Namun adik-adik, ketika mereka bersuka cita karena mereka sudah percaya sama Tuhan Yesus, nah ternyata ada orang-orang yang tidak suka tentang Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan Paulus bersama teman-temannya yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sehingga pada waktu itu ternyata di tempat itu, di kota itu, ada seorang hamba perempuan yang mempunyai roh jahat. Nah, dia punya tuan, jadi tuan ini suka pakai hambanya ini perempuan untuk meramal-ramal orang, meramal-ramal masa depannya, meramal-ramal semuanya, tetapi bukan pakai kuasa Tuhan, tetapi pakai kuasa roh jahat. Sehingga lewat
ramalannya itu banyak, tuannya ini banyak mendapatkan hasil, banyak uang. Sehingga mereka tidak senang dengan Paulus dan teman-temannya karena menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sehingga mereka berusaha, gimana caranya supaya Paulus dan teman-temannya ini pergi dari tempat ini. Mereka tidak menceritakan, mereka menghalangi supaya mereka tidak menceritakan lagi tentang Tuhan Yesus. Nah, sehingga mereka punya cara, mereka menjelekkan Paulus ini bersama teman-temannya kepada orang-orang yang ada di Filipi. Mereka menceritakan bahwa Paulus ini adalah orang yang tidak baik. Mereka menceritakan mereka suka menentang adat istiadat kita di tempat ini. Pokoknya mereka menceritakan yang jelek-jelek tentang Paulus bersama teman-temannya. Sehingga orang-orang pada waktu itu ternyata banyak juga adik-adik yang percaya sama orang yang jahat ini. Sehingga mereka menyeret Paulus bersama temannya Silas ini, mereka bawa kepada pemerintah yang ada di Filipi sehingga mereka dimasukkan ke penjara. Aduh, sedih nggak? Adik-adik, Paulus bersama temannya Silas dimasukin di penjara karena mereka dituduh mereka memberitakan hal yang tidak baik. Tetapi waktu itu adik-adik, Paulus dan Silas ini, mereka sedih nggak? Mereka tidak sedih adik-adik. Mereka tetap bersuka-cita karena mereka tahu Tuhan Yesus pasti menolong mereka. Sehingga adik-adik, ketika mereka berada di dalam penjara, tiba-tiba pada tengah malam, Paulus dan Silas ini mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Waduh, terjadi gempa bumi yang hebat. Semua bergoyang adik-adik. Sehingga adik-adik, semua pintu-pintu, bahkan rantai-rantai yang mengikat orang-orang yang ada di penjara itu semua terlepas. Semua terlepas karena gempa bumi yang sangat hebat. Itu karena apa? Karena Paulus dan Silas ini mereka berdoa dan memuji Tuhan. Kita semua terlepas, kunci-kunci pintu penjara, bahkan rantai-rantai yang mengikat mereka. Sehingga adik-adik, ketika kepala penjara melihat itu, kepala penjara ingin bunuh diri karena dia takut. Dia takut karena dia takut orang-orang pada waktu itu sudah lari semuanya. Tetapi adik-adik, ketika Paulus dan Silas dan orang-orang yang ada di penjara waktu itu melihat kepala penjara ini ingin bunuh diri, mereka berteriak, mereka katakan, "Tidak, kami masih di sini, kami tidak keluar." Sehingga kepala penjara ini terheran-heran dan melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga adik-adik sangat luar biasa. Kepala penjara ini mereka juga percaya sama Paulus. Mereka percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka, kepala penjara ini, bahkan keluarganya, semua mereka menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Mereka juga percaya sama Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik, pelayanan dari Paulus dan Silas. Sehingga waktu itu mereka dikeluarkan di dalam penjara. Mereka dikeluarkan di penjara dan mereka disuruh mereka untuk pulang, pergi untuk meninggalkan kota Filipi. Dan adik-adik, sehingga waktu itu ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan Ibu Lydia dan keluarganya dan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus yang ada di Filipi waktu itu. Nah, adik-adik yang sangat luar biasa adik-adik, ketika Paulus dan temannya siap-siap untuk pergi, mereka pergi meninggalkan kota Filipi. Nah, Ibu Lydia dan orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus yang ada di kota Filipi pada waktu itu, mereka tidak lupa akan kebaikan Paulus dan Silas. Mereka ingat
karena mereka sudah baik, mereka sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sehingga waktu itu Ibu Lydia ini dan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka mengumpulkan uang mereka. Mereka mengumpulkan uang mereka. Setelah terkumpul banyak, mereka membelikan Paulus bersama Silas ini, mereka membelikan baju, mereka membelikan sepatu, mereka membelikan jubah, mereka membelikan makanan, bahkan mereka memberikan uang yang sisa yang ada pada mereka. Mereka memberi itu sebagai satu pelayanan mereka kepada Paulus dan Silas. Mereka bersukacita sehingga mereka juga bersukacita. Mereka ingin memberikan yang terbaik, membantu pelayanan Paulus karena Paulus akan melanjutkan pelayanan mereka di kota-kota lain. Nah, adik-adik, sore hari ini kita sudah dengar cerita ya. Kalau orang-orang yang ada, kalau Paulus sudah memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di Filipina, orang-orang yang ada di Filipina yang percaya sama Tuhan Yesus juga memberikan yang terbaik kepada Paulus dan Silas. Mereka membantu pelayanan mereka. Nah, adik-adik, sore hari ini pelajaran yang kita dapat bahwa kita banyak cara untuk membantu orang-orang yang menyampaikan firman, bahkan banyak cara untuk kita membantu sesama kita. Nah, contohnya adik-adik, kita suka sering melakukan pelayanan diakonia ya, baik diakonia anak-anak sekolah minggu, diakonia wanita, pria, bahkan diakonia gereja, YMB. Nah, kita juga suka ya orang yang membutuhkan. Nah, banyak cara ya yang kita bisa lakukan untuk kita membantu sesama kita, membantu pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan. Kita belajar ya, kalau Paulus sudah berikan yang terbaik, orang-orang percaya di Filipi sudah memberikan yang terbaik, kita juga anak-anak Air Siloam, kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Terlebih kita berikan yang terbaik untuk siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Lewat kita beribadah sore hari. Sore hari ini. Senang nggak? Senang. Semua bersukacita karena kita sudah berikan yang terbaik lewat kita sudah beribadah. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah ngerti cerita dan kita lihat ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan, ayo dicatat dulu. Ayat hafalan terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 bagian B. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 bagian B. Kita Kavina, Fris, ini Kavina. Boleh diulang, Kavina. Iya, Tan. Kavina, nggak ada suaranya, Kavina. Oke, tadi yang sudah menemukan yang bawa Alkitab yang sudah dapat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7b mulai dari sebab siapa? Yesus. Oh. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yo. Sebab ikuti Tante Ratna ya. 1, 2, 3. Sebab Mengasihi
mengasihi orang yang memberi makan. dengan sukacita. Ya. Jadi kita baca sama-sama sekali lagi. Sebab Allah mengasihi. Nih Kafinanya masuk lagi. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yo Kavina, lanjutin Kavina. Yo, ya. Tiba videonya mati ya. Iya, tadi hilang. Oh iya. Ayo kita berdoa ya. Kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami sangat bersyukur, kami sangat sukacita karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kami untuk kami selalu membuka hati kami untuk percaya bagi mengasihi. Kami diajar untuk kami belajar memberikan yang terbaik, baik untuk sesama kami, terlebih kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, terlebih memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami anak-anak sekolah minggu, ajar kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani, hati yang selalu memberikan yang terbaik, baik buat sesama kami, bahkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami sehingga kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya sore hari ini semua kami, teman-teman kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah mendengar, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Siapa yang mau mulai memberi buat Tuhan? Yesus. Aduh. Siapa yang mau memberi buat orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan? Saya tahu. Biasa semuanya mau belajar untuk memberi. Tadi dikatakan memberi dengan sukacita. Nah, nanti selesai ibadah ini kalian bisa ngomong sama kalian, ke orang tua kalian. Kalau persembahan itu bisa ditransfer, ada di grup ya, nomor rekeningnya. Jadi mulai belajar untuk memberi buat Tuhan, buat orang-orang yang melayani Tuhan. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu sampai di sini. Nanti jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi jam berapa ya? Jam 4. Jam 7. Nah, Tante Ratna mau ajak kalian ini, coba kalian, kan dari kemarin-kemarin kita dengar bagaimana Paulus itu senang memberitakan firman Tuhan kan, ngajak orang untuk kenal Tuhan Yesus. Nah, coba kalian usahakan minggu depan ajak satu orang teman ajak untuk sama-sama ibadah sekolah minggu. Oke? Ajak satu teman untuk ikut sekolah minggu depan. Nanti pada saat link Zoom dibagiin, kalian bisa tanya sama orang tua kalian, link Zoom-nya di mana nih? Zoom-nya di mana nih pakainya? Mau dibagiin ke teman, ajak satu orang teman aja. Satu orang ajak satu teman aja untuk sama-sama beribadah di sekolah minggu. Ini Owen sama Sela juga nggak ada ya? Iya. Enggak ada. Minggu depan ajak satu teman ya, semuanya ajak satu teman untuk sekolah minggu. Oke, Tuhan Yesus berkati. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu hari Minggu.